Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Ada yang tidak masuk? Kenapa itu? Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita bersama-sama awali dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawalinya dengan bacaan basmalah bersama-sama, semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat membawa manfaat dan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang hari ini tidak berangkat ataupun yang membolos ya. Yang pertama Abdul Qadir, terus Budi Prayitno, Cantika Putri Ayu. Kenapa itu nggak berangkat? Oh iya, tadi saya lupa ya, suratnya di mana? Wah, hebat nih, Cantika Putri Ayu izin tidak masuk karena mau menjenguk neneknya di Spanyol. Ini sebelumnya mau menjenguk neneknya atau liburan ya ini? Mungkin sekalian liburan ya. Oke, selanjutnya Denny Setiawan. Oke, berarti cuma Cantika saja yang hari ini tidak berangkat. Oke, semuanya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, biar tambah semangat, kita ayo tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat, biar gak ngantuk juga ya. Tuh Mas Denny, sepertinya dari tadi kau kayaknya agak mengantuk tuh. Yuk berdiri, tepuk semangat ya, tepuk semangat, semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, kita lanjutkan materi pada pagi hari ini ya. Materinya mengenai udah masuk ke pembelajaran sejarah ya, sejarah kebudayaan Islam, karena kemarin kita sudah mempelajari itu mengenai Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam ya. Ada yang masih ingat itu apa itu sumber hukum Islam? Coba Mas, siapa tadi? Mas Abdul. Coba Mas. Iya betul, tepuk tangan buat Mas Abdul Qadir. Oke, bahwa kita kemarin sudah mempelajari tentang Al-Quran, Hadis dan Ijtihad itu sebagai sumber hukum Islam ya. Sumber hukum Islam itu apa sih? Sumber hukum Islam yaitu suatu rujukan, landasan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Jadi kita sebagai umat manusia, umat muslim, dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu harus berpedoman dengan Al-Quran, Al-Hadis dan juga Al-Ijtihad ya. Oke, kita lanjutkan materi pada pagi hari ini yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW, dakwahnya di periode pada saat di Mekah. Ya. Yang pertama yaitu mengenai substansi dakwah Rasulullah. Ya. Ada kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertamanya. Coba kalian buka buku paket kalian halaman 63 ya, itu ada, mari kita pelajari bersama-sama mengenai kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertamanya. Sudah ketemu? Oke. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada kapan Mas Denny? Ya betul sekali, pada malam hari 17 Ramadan, yang tepatnya pada usia 40 tahunnya itu pada saat itu
Nah, pada saat itu juga malaikat Jibril datang membacakan wahyu pertamanya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu surat apa, Mas? Siapa? Mas Budi, coba surat apa yang jadikan malaikat Jibril membacakan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad? Ya, betul sekali, yaitu Quran surat Al-Alaq. Semuanya pintar-pintar semuanya, sepertinya semalam atau kemarin sudah mempelajari sebelumnya ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, betul sekali ya, Quran surat Al-Alaq. Nah, pada saat itu malaikat Jibril memerintahkan untuk Nabi Muhammad untuk membacanya. Akan tetapi Rasulullah SAW berkata bahwa ia tidak bisa membacanya. Kemudian malaikat Jibril mengulangi perintahnya untuk membacanya, dan jawabannya tetap sama. Nah, karena seperti itu, malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai awal diangkatnya sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad menerima ayat-ayat Al-Quran tersebut secara berangsur-angsur, kurang lebih sekitar kurun waktu 23 tahun. Ya, betul. Kemudian ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual ya, atau kejadian yang sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran setiap Al-Quran itu turun pasti disertai dengan asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Mas Dewi sobat? Nggak tahu. Mas Budi? Iya, betul. Asbabun nuzul itu sebab atau sebab kejadian yang mendasari turunnya ayat Al-Quran. Nah, kemudian ayat-ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan atau dijadikan satu sebagai kompilasi ya, bernama Al-Mushaf, atau bisa juga dinamakan dengan Al-Quran. Oke, mungkin seperti itu ya perrasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertamanya. Kemudian pada saat Nabi melakukan dakwanya di periode Mekah, beliau Nabi Muhammad mengajarkan dua, yaitu ada yang pertama ada akidah dan kemudian akhlak mulia atau akhlakul karimah ya. Kemudian pada akidahnya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawakan ajaran tauhid ya. Nah, pada saat itu masyarakat Arab itu masih melakukan praktek kemusyrikan. Nah, pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW menyampaikan melakukan dakwahnya, yaitu mengenai ajaran tauhid kepada masyarakat tersebut, masyarakat Arab. Nah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pencipta. Apa yang sih yang dimaksud dengan Maha Pencipta itu? Maha Pencipta itu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ataupun yang ada di dunia ini itu ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pokoknya segalanya, ada manusia, langit, bumi, terus bulan, bintang, hewan, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, pokoknya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Selain Maha Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala juga Maha berkuasa ya, berkuasa. Jadi terjadinya siang dan malam, terus terjadinya tumbuh-tumbuhan itu menjadi besar itu atas kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu bisa disebut juga Allah sebagai Maha Kuasa. Selanjutnya Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada masyarakat mengenai akhlakul karimah, yaitu atau akhlak mulia ya. Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik,
sejak sebelum menjadi nabi. Ia tampil sebagai sosok yang jujur sehingga beliau diberi gelar oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin. Apa sih itu Al-Amin? Coba Mas Budi. Apa itu? Mengapa Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin? Iya, betul sekali, Al-Amin itu dapat dipercaya. Nah, pada akhlak mulia ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan mengenai berani membela kebenaran, terus saling tolong menolong, saling menghargai, terus mengajak ke perbuatan yang baik. Pokoknya karena pada saat itu kan masyarakat Arab itu masih sering melakukan praktek yang sebenarnya itu haram atau musyrik ya. Nah, pada saat itu secara perlahan Nabi Muhammad mengajaknya dalam kebaikan atau meninggalkan praktek yang sebelumnya itu. Oke, mungkin seperti itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena waktunya sudah pukul 11 ya, waktunya istirahat dulu. Mungkin kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dalam melakukan dakwahnya pada saat periode Mekah itu tidak hanya mengajarinya ataupun menyampaikan teori saja, akan tetapi beliau Nabi Muhammad SAW itu juga melakukan prakteknya langsung. Artinya Nabi Muhammad memadukan antara teori dan juga prakteknya ya. Jadi itu akan memudahkan masyarakat ataupun yang diajarinya itu menjadi lebih paham dan mudah diikutinya. Jadi, mungkin seperti itu. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.